buat gue uang itu hanya untuk membeli hal-hal yang bikin gue bahagia. Nah, ganti mobil mewah bukan sesuatu yang bikin gue happy banget. Jadi emang gue hanya ngeluarin duit untuk hal-hal yang gue nggak penting aja sih. Iya, kenapa kita harus punya hal yang tidak penting? Kita hanya menjaga kepemilikan kita atas suatu hal itu harus benar-benar penting buat kita dan penting buat yang barang itu juga. Yang bikin lo bahagia apa, Dit? Gue sekarang justru sibuknya tahu nggak apa? Ngapain? Gue sibuk hidup. Sibuk hidup. Iya. Karena ada stand up comedian namanya Sebastian Maniscalco. Tiap tahun bikin stand up special back to back, nggak pernah bolong. Maksudnya apa sibuk hidup? Karena gue kalau nggak hidup, gue nggak punya materi. Selama ini gue kerjaan gue bikin tour mulu, hidupnya nggak ada. Kalau gue tidak menjalani kehidupan jadi orang normal, you don't have any material. Gue terinspirasi. Lo merasa lo jadi bapak yang baik nggak buat anak lo? Ya itu pertanyaan yang susah ya. Cuman yang jelas gue pengen hadir. Itu yang paling utama. Pokoknya gue pengen ada. Gue pengen ada main sama mereka. Gue pengen ada pergi sama mereka. Gue pengen ada tempat mereka bikin cerita. Kan suka dongeng. Karena banyak banget problem yang anak-anak zaman sekarang punya ya ketika udah gede. Karena bapaknya gak hadir. Raditya Dika, Wih. selamat datang di Segelas di Asumsi. Pangeran Sihaan. Teman lama ini. Segelas teh chamomile. Gue kenal sama Radit udah lama banget. Kita pernah kerja bareng juga dulu lebih dari 14 tahun lalu. 14 tahun lalu. Di Metro, iya. Masih kuliah gue. Masih kuliah lo itu? Masih kuliah. Belum lulus ya? Belum. Gue juga waktu itu belum lulus juga sih, lulusnya lama sih. Iya, kita masih pada kuliah. Panji masih punya rambut. Masih ada rambutnya dia. Kalau Ronald emang selalu keriting sih rambutnya dari dulu. Andari juga masih punya rambut. Sampai J-Flow. Ya, Josie. Iya, J-Flow sih nggak berubah sih. Anyway, Radit. Gini, gue mau bilang sama semua orang, Radit tuh salah satu orang paling cerdas yang pernah gue temui di Indonesia. Enggak sih. Walaupun kadang-kadang dia tidak terlihat demikian ya. Enggak sih, kayaknya enggak deh. Bener. Dan gue tidak akan memberikan Radit keleluasaan pada ngobrolan kali ini untuk menjadi dirinya yang selalu dia tunjukkan di tempat lain. Oh gitu? Oh gak mau gue. Oh lo mau ini? Lo gak mau bercanda-bercanda. Gak mau. Gak mau. Oke. Gak mau gue. Kenapa? Itu kegampangan. Menurut gue gue mau menyoroti Radit. Menurut gue sosok yang sebenar-benarnya gitu. Gokil. Emang asumsi luar biasa. Karena dulu tiap kali kita mau syuting gue inget kan kalau lagi briefing skrip apa segala macem bercanda kan. Tapi in between gitu ya, lagi nungguin syuting ada break, ngopi atau ngerokok tuh biasa obrolan dia serius. Biasanya. Iya. Jarang. Tapi yang gue tungguin tuh itu sebenarnya kalau dulu ya. Gak, gue inget beat lo. Waktu itu gue nonton lo di Kemang di mana tuh? Kalau lagi Tris ya? Iya, yang tempat furniture ya. Tempatnya Angga Sasongko. Tempat Angga. Lo stand up terus lo bilang Radit itu bacaannya Nietzsche, Schopenhauer, terus yang gitu-gitulah ya. Lihat dia bikin apa? Dia bikin Kambing Jantan. Buku komedi receh gitu kan. Lu bayangin gak sih kalau pembaca buku Kambing Jantan bakal ngeluarin apa? Tuh masih inget tuh malam-malam tuh. Anjir, iya. Soalnya gini, Dit. Again ya, gue gak mau ngomongin yang lo sering ngomongin tempat lain. Gue mau ngomongin soal uang, Dit. Masalah uang? Aku jadi duit nih? Ngomongin uang. Enggak, gue ngomongin uang tapi secara filosofis. Secara filosofis. Kenapa? Keren. Gue kenal Radit udah lama gitu. Dan dulu itu zamannya Panji, Josie dan lain-lain itu masih B aja. Radit kendaraannya udah beda deh. Enggak. Walaupun tidak terlihat demikian. Enggak. Gue pengen tahu, Dit, makna uang buat lo apa sih? Gini, gue ada satu momen pas di Metro TV itu. Kan kita ngerjain provokatif-proaktif kan. Terus gue baru beli mobil baru. Gue inget mobil apa kok? Iya kan? Gak usah gue sebut. Gak boleh sebut nih? Boleh. Oke. Honda City kan? Iya. Oke. Gue baru beli mobil baru. Terus gue kan parkir di itu tuh. Kalau di Metro di depan gitu di kan. depan lobi. Terus si Ronald bilang, ih mobil baru Dit. Iya mobil baru. Ganti dong berarti. Iya gue ganti nih. Tapi mobil gue yang lama tuh mobil Honda City. Mobil gue yang baru mobil Honda City baru.
Sementara manajer gua waktu itu beli BMW dari Honda CR-V. Artinya kita kerjaan lagi banyak-banyak ya, tapi gue emang nggak mau upgrade mobil yang lebih mewah lah gitu. Kenapa? Karena itu buat gua uang itu hanya untuk membeli hal-hal yang bikin gua bahagia. Nah, ganti mobil mewah bukan sesuatu yang bikin gua happy banget gitu. Jadi emang gua hanya ngeluarin duit untuk hal-hal yang gue nggak penting aja sih. Yang bikin lo bahagia apa, Dit? Kan gue dulu koleksi jam ya. Gue dulu koleksi jam. Itu gue jual juga. Udah nggak sekarang? Udah nggak. Jam gue cuman ada satu gue sisain. Dulu tuh setiap pencapaian achievement gue beliin jam tangan supaya kalau gue lihat ada. Tapi lama-lama gue ngerasa tangan gue kan cuma 2. Kalau gue pakai ada 4 jam di 2 tangan kan agak dihindari publik lah ya, dihindari temen ya. Jadi gue kayaknya nggak bisa pakai banyak-banyak, sayang juga gitu loh. Kalau nggak dipakai kan, akhirnya gue jual semua, cuma sisa 1. Nah sekarang gue baru nemuin apa yang harus gue beli. Jadi buat gue yang mau gue beli dengan uang adalah sesuatu yang sebenarnya nggak mungkin dibeli, yaitu waktu kalau gue. Jadi gue gimana caranya gue bisa buying waktu dengan uang yang gue punya. Contohnya kayak misalnya di rumah daripada gue masak 2 jam, mendingan gue GoFood. Jadi 2 jam itu bisa gue pakai untuk beli waktu gue sama anak-anak gue, sama istri gue. Jadi uang gue pakai untuk itu sekarang. Nah biasanya kan orang tuh semakin banyak kemampuan ya koleksi aneh-aneh lah. Lo tadi bilang jam. By the way, lo at one point jam lo terbanyak berapa banyak? At one point 7-6 gitu semua. Oke. Nah, lo apa yang lo koleksi sekarang? Gue yakin sih orang tuh pasti ada koleksinya, apapun itu. Gak bisa gue. Gak bisa lo koleksi barang. Gak bisa. Gak tahu gue. Gue suka banget musik kan. Gue dulu main gitar, belajar musik dan lain-lain. Itu sampai waktu gue ngelihat gitar gue udah 3 bulan gak gue pegang kan. Kayaknya sayang deh kalau di gue, mending dia punya story sama orang lain. Jadi gue foto, habis itu gue jual. Jadi kalau gue kangen gue liat fotonya. Gak bisa gue, udah gak bisa, gak tahu kenapa. Paling Pokemon gue koleksi. Gundam, gue koleksi Gundam tapi di Nintendo Switch. Nintendo Switch. Jadi ya game-game doang sih paling. Football Manager gue koleksi Wonder Kids di tim gue. Gak ada yang tangible berarti? Gak ada. Karena kalaupun tangible sayang gitu. Itu gue inget banget. Ada 1 jam yang gue sayang banget. Dan waktu pandemi gue ngelihat dia cuma di lemari gue. Karena kan gak bisa kemana-mana. Akhirnya gue jual. Karena biarin dia punya cerita sama orang lain gitu. Daripada sama gue, lo sama yang lain deh gitu. Ya ini kayak gini nih yang pengen gue ngobrolin sama tadi. Gak penting sumpah. Gak penting. Tapi the art of mundane things itu menurut gue gak semua orang bisa bertamsil soal hal mundane. Dan tahu gak, itu dibeli sama teman gue. Ternyata ada Jonathan Liandi namanya. Dia pro player Mobile Legend kalau gak salah. YouTuber juga. Artinya dia punya cerita kan jadinya. Dan Jonathan Liandi DM gue, "Bang, jam lo sekarang di gue. Oke, jaga baik-baik ya." Jadi you make story sama barang gue yang dulu gitu. Berarti lo nggak posesif dengan barang apapun ya? Nah, gue hanya mau yang gue punya tuh penting. Ini celana, ini gue inget banget. Gue kemarin baru upload, bukan celana ini sih, cuman gue kemarin baru upload video gue ke UI. Oke. Gue sama istri gue, ada di feed gue fotonya dari belakang. Ada gue gandeng istri gue. Kemarin gue baru dari UI, kan nyokap gue dosen kan. Istri gue, gue nyamperin ke sana, nemu nyokap. Kita di UI, recreate foto yang itu. Jadi gue sama istri gue foto dari belakang. Pas gue lihat foto 2014 nih, itu celana gue masih pakai. Dan nggak pernah gue mau beli yang baru. Sama kayak celana ini. Umurnya udah 10 tahun lebih. Sampai kadang-kadang Anissa yang harus beliin celana buat gue. Karena buat gue kalau nggak penting kenapa gue punya gitu. Iya gak sih? Nggak penting kenapa lo punya. Iya, kenapa kita harus punya hal yang tidak penting? Kita hanya menjaga kepemilikan kita atas suatu hal itu harus benar-benar penting buat kita dan penting buat yang barang itu juga. Kalau ngapain kan? Berarti lo men-treat barang sebagai sesuatu yang ada jiwanya, Dit? Sesuatu ada ceritanya. Ada ceritanya. Iya. Dan cerita itu menjadi jiwa gitu. Cerita itu jadi jiwa, iya. Karena hidup tuh buat apa kalau nggak making stories kan? Iya.
kita kan making story di sini. Lo bikin asumsi kan, ada cerita soal asumsi, ada cerita soal lu, ada cerita soal tim lo. Sama, gue pada satu kesimpulan di mana kehadiran kita di dunia ini untuk meninggalkan cerita apa yang mau diceritain orang lain soal diri kita. Makanya semua gue treat sebagai sebuah cerita. Jam itu sebagai sebuah cerita. Football Manager game gue itu gue treat sebagai sebuah story. Makanya gue kalau main game gue into banget. Gue punya keluarga lain di game, ada istri sama anak lain. Di Stardew Valley, ada game Stardew Valley. Itu gue juga treat mereka sebagai cerita yang benar gitu. Jadi artinya ya itu apalagi gitu selain making story sih. Lo dari dulu selalu lagi jadi kayak gini apa baru-baru aja? Jadi kayak gini tuh apa tuh maksudnya? Jadi aneh. Bukan aneh sih. Kalau gue sih nggak nganggap aneh. Gue sih menganggap ya orang kan filosofikal. Tapi kan some people tuh setelah lo bertambah umur, lo umur udah 40 belum sih? Tahun ini 40 kan. Yeah. Nah biasa orang 40 tuh kan lebih religius, lebih philosophical, lebih inilah, lebih menatap dengan horizon yang lebih lebar gitu. Gue sih selalu percaya Radit dari dulu kayak gitu, nggak pernah kelihatan aja menurut gue. Tapi sekarang lo kayak gitu, baru apa enggak? Dari dulu kan. Emang dari dulu. Kan dari dulu malah lebih parah nge. Karena gue kan dulu hidup dari cerita gue. Iya. Gue menulis buku dulu, itu lebih parah lagi. Jadi kalau sekarang malah agak tone down justru, malah nggak semua harus gue bikin nih storynya apa ya, menarik nggak? Tapi gue menghargai hal-hal kecil itu gitu. Gue menghargai filosofi di balik hal-hal kecil yang gue alami sehari-hari. Kayak kuku gue habis cabut kuku kelingking gara-gara kemasukan kayu. Kenapa bisa kemasukan kayu? Gue lagi jalan. Ini gue tempat tidur gue kan kayu, kepentok, masuklah itu kayu masuk ke kelingking kaki gue, cerek gitu. Anjir, ada masuk ke dalam lagi kan. Akhirnya gue minta mbak ambilin pinset, gue cabut sendiri tuh, nggak taunya nyisa. Pergilah gue ke rumah sakit pusat Pertamina, dicabut sekuku-kuku biar aman. Udah gue pulang. Nah di saat itu gue mikir gitu, wah ini banyak banget story yang bisa gue bikin dari hal-hal yang kayak gini gitu. Soal ketidakhati-hatian, soal bahwa ada hal-hal yang memang kita anggap nggak penting tapi ternyata penting. Kayak kelingking tuh buat apa diciptain kan sebenarnya kan? Kerjanya cuma kepentok doang kan? Iya kan? Iya nggak sih? Bener. Kelingking itu cuma kepentok, dia nggak ada fungsi loh. Mau ngapain? Kalau dulu kita bertengger di dahan pohon pas masih jadi monyet ya kan? Kalau sekarang kan untuk apa gitu? Kayak hal-hal yang kayak gitu-gitu aja gitu loh. Yang kepikiran. Ini ada satu, ini gue lagi gue nggak tahu nih mau gue apain. Tapi ada satu momen di hidup gue yang gue ngerasa ini bisa jadi story yang menarik. Anak gue itu kalau mau tidur harus pegang kuping. Jadi dia harus pegang kuping. Kuping lo? Apa kuping ibunya, kuping siapapun pokoknya. Okay. Nah, kadang-kadang sampai keringetan, jadi kita risih. Tapi kalau nggak dipegang, dia nggak bisa tidur dan marah-marah. Tapi kalau dia tidur dan tidak pegang, kita jadi minta dipegang, ngerti gak maksudnya? Yeah. Nah gue ada a whole premise soal, ini kuping ini menarik banget tapi gue apain ya? Nah itu kadang gue simpen. Kadang gue simpan, nanti mungkin gue kembangin jadi cerita, gue kembangin jadi apa. Tapi gue selalu punya hal-hal yang gue masukin kepala gue sebagai bank modal cerita yang menarik aja gitu. Gue nggak punya pertanyaan sebenarnya pertanyaan di ngobrolan ini, karena gue tahu gue bisa nanya apa aja dan Radit akan bisa jawab. Gitu. Itu namanya penulis kalau kayak gitu kan. You can always create something out of nothing. Nah, dan kebetulan kalau di segelas kan gue selalu nanya tamu gue tuh pengen minum apa. Yang sebelum ini itu minta air putih, nggak seru. Kenapa kok minta air putih? Nggak tahu. Dia bilang biar jangan merepotkan katanya. Justru gue mau direpotin. Radit minta chamomile tea. Gue minta chamomile tea ya? Iya. Oke. Kenapa lo minta chamomile tea? Kenapa chamomile tea? Ini pasti nanya tim gue, terus tim gue yang bilang ya. Jadi memang gue itu lagi seneng-senengnya gue lagi mengurangi kopi. Karena tiba-tiba ya ketika lo menjelang umur 40 bisa punya asam lambung lah. Dulu nggak pernah. Dulu nggak ada ya. Gue bangun tidur nggak makan nggak apa, ngopi hitam selesai. Tapi sekarang sore-sore kok udah nggak enak, tidur juga jadi susah. Akhirnya gue nyari teh. Tapi teh apa yang asik ya gitu kan. Setelah melalui banyak hal dan banyak baca, chamomile ini adalah teh yang menenangkan. Menenangkan? Iya, bikin santuy.
Nah, tapi kayak Momel doang kan, nggak ada kandungan lain kan? Nggak ada, legal semua ini. Nah, tapi sebet, nih gue nggak tahu ya, nih gue bisa aja salah. Ya, gue nggak ngerti apa-apa, gue nggak paham tumbuh-tumbuhan. Oke, gue lulusan politik UI, jadi gue nggak ngerti apa-apa soal tumbuhan. Cuman ini aneh. Gue mampir ke restoran di Kemang. Dia khusus daun kelor. Khusus daun kelor? Semua makanan dia pakai daun kelor. Bahkan gelatonya pakai daun kelor. Oke. Enak. Pulang dari situ, santuy Pak. Dan lo bertanya apakah itu benar-benar daun kelor? Bukan itu. Bukan. Maksudnya adalah, apakah daun kelor itu punya efek menenangkan juga kayak chamomile? Oke ya. Oke. Nih gue bukan ahli tumbuhan. Jadi correct me if I'm wrong ya. Maksudnya buat yang nonton nih. Kan biasanya gitu kan. Nanti dipotong-potong, disalah-salahin tuh. Gue gak ngerti soalnya. Di sana, gue belilah, gue nyuruh asisten gue, si Nurul. Nurul beliin teh daun kelor ya. Karena dia ternyata punya daun kelor. Enak Pak rasanya. Oke deh. Jadi ada chamomile, ada daun kelor. Nah, gue minta bawain teh waktu itu di kantor ya kan. Sama Nurul. Gua kayaknya lupa ngasih tahu mau chamomile mau daun kelor. Maksud gue chamomile karena gue biasa minum itu. Tapi sama dia dibawain daun kelor. Minumlah gue. Tidur gue. 2 jam ada kali. Tidur siang gue. Pertama kalinya dalam hidup gue. Gue di umur segini. Kok ngantuk ya tidur gue di kantor. Santuy banget. Nah, artinya gue suka yang teh-teh yang kayak gitu. Ini gue gak tahu ya, ini punya efek apa gak? Apa aja yang gue sugesti. Gue juga gak paham. Karena kalau gue cari emang menenangkan sih daun kelor itu ya. Tapi itu menenangkan tapi terlalu ekstrim buat gue. Karena lu sampai tidur. Iya. Tapi enak. Iya. Gue jadi pengen nyobain teh daun kelor. Coba. Daun kelor. Lo harus buktiin. Bener gak gue? Bikin ngantuk apa enggak? Bikin tenang apa enggak? Rasanya enak soalnya. Tapi sorry, lo pakai susuk nggak? karena tahu kan daun kelor ngeluarin susuk kan? Emang iya cerita gitu. Jadi kalau pakai susuk daun kelor keluar susuk itu. Iya. Waduh, nggak tahu tuh gue. Iya. Ya kan gue nggak tahu. Iya. Gue nggak tahu kan. Namanya pergaulan kan. Gue daun kelor tuh pengetahuan gue sebatas peribahasa dunia tidak selebar daun kelor, itu doang gue taunya. Berarti nggak pernah nyobain? Nggak pernah gue. Katanya sehat banget, bisa mencegah stunting. Daun kelor. Dan di Indonesia ini skincare juga ada daun kelor. Oh iya? Iya, bahasa Latin nih. Nggak, kalau daun kelor sepowerful ini kenapa dia legal ya? Nah, gue nggak tahu. Jangan-jangan gue yang salah kan? Gue nggak tahu juga nih. Apa emang gue lagi ngantuk aja ya? Tapi entah kenapa asosiasi gue sama daun kelor jadi itu. Teh santuy. Teh santuy. Teh santuy buat gue. Enak banget. Kalem, jadi bikin kalem. Lo nyetok di rumah nggak daun kelor ini nggak? Masih ada nggak kita Yuy? Masih ada ya. Tapi belum minum lagi. Ini aja yang gue minum. Kalau chamomile masih anteng lah. Enak. Menurut lo gimana? Apanya? Ini rasanya. Gue tuh nggak bisa mengapresiasi teh. Menurut gue teh semua rasa sama aja. Tapi ini kan nggak terlalu teh. Maksudnya ini dari bunga sebenarnya. Dari bunga. Chamomile kan, bahkan bukan daun gitu. Iya. Gue sih kopi sih, gue anak kopi sih. Iya, kopi sih. Anak kopi sih. Kopi selesai sih. Iya. Apalagi ya kan kalau Radit kan apa namanya writer yang kafah gitu ya, yang emang kalau gue kan pengen jadi writer belok-belok tapi kemana-mana. Dan Radit itu orang yang, ini gue belok nih, membuat orang percaya lo actually bisa jadi penulis di Indonesia, bisa hidup. Karena? Karena lo kaya anjing dari nulis. Gitu. Berapa banyak orang yang bisa ngomong kayak gitu kan di Indonesia? Gak banyak. Orang merasa kan, kayaknya bisa deh gue kayak Radit kan. Dan Radit itu mengeluarkan dulu ya pada zamannya, melahirkan satu generasi penulis di Indonesia yang menurut gue semua pengen jadi kayak dia. Iya kan. Dari pengalaman pribadi. Ada tuh zaman-zamannya. Itu sebenarnya gara-gara teman gue ketemu di Citos. Dia tuh orang marketing lah segala gitu kan. Terus dia bilang, lo jadi penulis sekarang. Iya. Nggak enak ya jadi penulis karena nggak punya karir. Lu nggak bisa jadi manajer penulis, lu nggak bisa jadi direktur penulis. Nggak kayak gue di sales, di marketing bisa, dia bilang gitu. Gue lumayan kepikiran tuh pulangnya. Ya abis itu gue mikir kalau gue nggak bisa punya karir ke atas, tangganya gue tebalikin aja, jadi gue ke samping. Nah makanya gue nggak cuma nulis, gue ngedirect, gue main lah, gue stand up gitu sebenarnya. Jadi nggak exactly per se dari nulis sih sebenarnya. Tapi core-nya itu kan. Core-nya itu. Ya,
semua jadi bentuk yang lain, walaupun Korea tulisan bisa jadi film, bisa jadi web series gitu ya. Bisa jadi apapun. Storytelling sih sebenarnya. Storytelling. Bercerita. Kan bio gue dulu di IG itu. Tukang seseorang yang mengubah kopi jadi cerita. Iya. Jadi kopi jadi cerita. Jadi minum kopi, tahu-tahu jadi cerita aja gitu. Tapi lu udah gak minum kopi deh? Minum. Masih minum? Pagi doang? Jadi gue suka bandel gue. Gue bilang ke asisten gue, jangan beliin gue kopi lagi. Karena lagi kambuh tuh kan asam lambungnya kan. Habis itu 4 hari kemudian gue minta lagi. Beliin lagi yui gitu. Beliin lagi. Jadi ya kalau asam lambung lagi berhenti lagi. Gitu aja sih paling. Selain kopi, apa hal yang sebenarnya gak bagus buat tubuh lo tapi tetap lo lakukan? Hah? Hal yang gak bagus buat tubuh lo? Yang legal ya? Yang legal. Ya pasti legal dong. Pasti legal. Kita taat hukum semua di sini. Hal yang gak bagus buat tubuh tapi gua lakuin, begadang. Itu penyakit orang kreatif lah. Penyakit football manager sih. Lo gak tidurnya bukan gara-gara kerja? Iya, gue udah uninstall. Lo kerjanya di football manager? Gue udah uninstall. Gue persis 2 hari yang lalu gue uninstall karena gue lagi kesel banget. Gue ngincer treble nggak dapet. Udah ganti pakai Manchester City masih nggak dapet. Jadi ada rasa di mana gue pengen satu game lagi, tapi gagal mulu. Jadi lama-lama ya udahlah. Stres gue soalnya. Kalau gue stres tuh manifestasinya ke kulit biasanya. Jadi kayak kering, lopek gitu kan, belang-belang. Jadi ya udahlah, gue ini aja deh. Uninstall aja gitu. Cuman itu nggak sehat, begadang gara-gara game itu. Nggak sehat sih. Nggak sehat. Kalau nulis bahkan gue sekarang metode gue nyicil sebenarnya. Jadi kalau gue lagi nganggur gue nulis. Bukan kayak dulu. Dulu tuh jam 11 sampai jam 1. Itu ada waktu khusus. Sekarang karena apalagi ada anak ya. Jadi udah nyicil aja lah, kalau gue bisa gue nulis aja. Gue sekarang justru sibuknya tahu nggak apa? Ngapain? Gue sibuk hidup. Sibuk hidup? Iya. Karena ada stand up comedian namanya Sebastian Maniscalco. Tiap tahun bikin stand up special back to back, nggak pernah bolong. Persoalannya kalau di sana bikin stand up special itu setiap hari dia stand up. Beda kayak gue. Kalau gue tiap weekend doang. Kalau gue tour. Nah, terus dia ke podcast ditanya sama temennya, lu lagi sibuk nulis apa siapin stand up? Enggak. Gue lagi sibuk hidup. Ditanya, maksudnya apa sibuk hidup? Karena gue kalau nggak hidup, gue nggak punya materi. Selama ini gue kerjaan gue bikin tour mulu, hidupnya nggak ada. Kalau gue tidak menjalani kehidupan jadi orang normal, you don't have any material. Gue terinspirasi gue langsung anjir, gue mulai hari ini gue hidup. Artinya gue nggak cuman kayak di rumah nulis lagi atau ke kantor bikin konten, enggak. Gue mau melakukan hal-hal yang ngebuat gue excited baru dan bikin gue hidup. Masuklah gue bikin grup band orang tua murid di sekolah. Orang tua murid di sekolah. Udah 4 kali latihan, Pak. Udah 4 kali musiknya latihan. Apa musiknya? Genre musiknya apa? Pop. Iya. Lo main gitar? Main gitar. Okay. Udah 4 kali latihan. Mana ibu-ibu semua lagi kan? Ibu-ibu? Lah kan latihannya itu weekdays. Yeah. Jam 10, jam 11. Pengangguran macam apa gue? Iya. Yang lain kan bapak-bapak lain pada kerja. Pada kerja kan, pada sekolah internasional pula lagi kan. Coachnya bule, ya kan. Jadi gue lagi menikmati semua story yang gue dapat aja dari pengalaman gue ini. Tiap kita latihan hari apa ya, Yuy? Senin sama Rabu. Ada jadwalnya. Jadwalnya Pak, rapi banget. Ada WA grupnya. Terus kemarin ada basisnya orang Korea. Terus ada penyanyi orang Brunei. Jadi gue lagi menikmati banget semua pengalaman baru ini gitu. Gila. Absurd ya, absurd. Tapi seru. Tapi seru banget. Di titik hidup lo setelah semua yang lo lalui dan lo capai, masih ada yang mengejutkan gak sih buat lo? Mengejutkan apa maksudnya? Yang mengejutkan, yang surprising, yang benar-benar kayak caught you in a surprise gitu. Lo gak nyangka gitu. Ya parenting lah. Parenting ya? Iya. Gue tuh bener-bener gimana ya? Gak ada yang ngasih kita guidebook parenting kan. Apalagi sekolah anak gue sekolah internasional kan, yang paling tua. Jadi gue nggak pernah berhubungan sama orang asing selain kuliah ya. Kalau dulu kan gue sekolah di sini gitu. Jadi gue nggak pernah tahu tuh yang namanya bisa aja tiba-tiba gue lagi di rumah nih, lagi nonton Netflix ya. Gue kan bapak-bapak nggak punya kantor kan, maksudnya nggak punya kerjaan rutin kan. Jadi gue jam 1 siang juga udah di rumah nonton Netflix. Tiba-tiba muncul susternya anak gue, Pak maaf. Temannya kakak mau mampir, mau main gitu. Iya boleh. Orang Australia bule.
Mereka ngomong aja bule. Sementara gue kayak anjir, gue ngajak ngomong apa ke anak ini? Nggak ngerti gue kan, nggak ngerti cara koneksi sama dianya, sama orang tuanya gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang buat gue baru banget gitu untuk punya menyikapi teman anak, menyikapi kalau anak berontak gimana, kalau anak bilang tidak itu kayak apa. Dan tidaknya juga aneh-aneh kan, kayak anak gue yang paling kecil si Aksa ini tidaknya jadi helikopter Pak, muter di lantai. Muter di lantai? Tidak, muter. Lu gimana menyikapi dia kan? Semua buku parenting juga, ya yang tempat gue makan daun kelor. Iya. Ini gue kasih tau ya tempatnya ya, biar rame juga, karena gue suka tempat itu. Namanya La Moringa. La Moringa di Kemang situ. Ada tuh buku parenting yang bilang bahwa seorang bapak harus menjadi sahabat terbaik anak laki-lakinya, karena dia laki-laki pertama yang dilihat gitu. Oke, gue ajaklah si anak gue si Aksa ini ke La Moringa situ beli gelato. Udah beli gelato, dia makan, gue nanya, happy nggak kamu? Happy, aku mau jadi batu 1 jam Pak. Jadi batu, diem. Batu jadi diem, gini diem. Terus gue harus ngapain? Lo kayak melihat diri lo sendiri gak sih di anak lo? Apa lebih dari lo nih? Kayaknya gue gak gitu. Gitu ya. Kayaknya gue gak jadi batu deh. Kayaknya ya feeling gue ya. Tapi hal-hal itu yang gue kayak, jadi gue nyikapinnya gimana? Belum lagi nanti tontonan mereka, pertanyaan mereka. Nah itu gue gak siap. Dan kejutan-kejutan itu yang buat gue terima hampir tiap hari sih. Gue emang buat ya gue kan belum jadi bapak gitu ya. Jadi gue nggak tahu rasanya. Tapi yang 3 di Jawa itu? Oh nggak ada. Yang mana ya? Ada pulaunya lagi di Jawa. Cuman orang selalu bilang itu magical gitu. Salah satu writer favorit gue tuh Charlie Brooker yang bikin Black Mirror. Bikin Black Mirror kan. Dan dia kan orang sangat-sangat sarkastik gitu, sangat-sangat pokoknya sangat ngehe lah gitu. Begitu jadi bapak anteng lo, bener anteng. Masa? Anteng banget deh. This is the greatest gift, the greatest blessing of living itu adalah jadi bapak gitu, kayak jadi bapak ya. Jadi bapak dan lo merasa lo jadi bapak yang baik enggak buat anak lo? Ya itu pertanyaan yang susah ya. Karena gini, gua aja nggak ngerti cara gimana ya, cara untuk membuat mereka nurut sama gua. Itu aja. Kalau sama ibunya sih mereka nurut banget. Sama gua tuh mereka masih kurang nurut. Itu aja gua susah. Cuman yang jelas gua pengen hadir. Itu yang paling utama. Pokoknya gua pengen ada. Gue pengen ada main sama mereka, gue pengen ada pergi sama mereka, gue pengen ada tempat mereka bikin cerita, kan suka dongeng. Malah kadang gue suka role play. Jadi kalau bikin cerita, kamu jadi siapa, kamu jadi, kita main, kita sandiwara bareng. Nah gue pengen ada aja. Gue sebenarnya main band pun itu juga supaya anak gue ngeliat gue, supaya mereka bisa lihat bahwa oh manggung, bapak gue manggung ya di acara sekolah gue, gue juga mau gitu. Jadi buat gue patokan utamanya adalah gue nggak tahu gue jadi bapak yang baik apa tidak, tapi yang penting gue hadir. Karena banyak banget problem yang anak-anak zaman sekarang punya ya ketika udah gede, karena bapaknya nggak hadir. Karena dari isu. Iya, karena bapaknya tidak ada gitu. Maksudnya ya ada gitu, tapi nggak pernah bapaknya istimewa. Ada tapi nggak hadir. Iya, aneh nggak? Iya. Itu yang gue nggak mau. Walaupun gue juga ditolak terus ya, papa sana aja. Ayo kita main, enggak lagi nggak mau. Kayak iya. Ya meskipun juga sering kayak gitu ya. Tapi memang dulu kan gue memang nggak mau nikah. Gue juga mengalami itu. Apalagi hampir semua penulis creative person yang kita lihat kan sangat-sangat edgy dan kayak bohemian. Apa itu pernikahan ya kan kayak gitu. Jadi gue dulu juga termasuk di grup yang sama. Cuman salah satu penyesalan gue adalah sebenarnya ya kenapa gue nggak nikah lebih awal. Bukannya kenapa-napa, tapi lebih ke gue bisa ketemu anak gue lebih cepat aja gitu. Itu sebenarnya itu. Gue nggak tahu nggak, orang rumah gue aja, ini pertama kali gue bikin rumah, gue bilang sama arsitek gue, itu rumah gue harus banyak lobangnya. Kenapa? Biar teman-teman gue nggak bisa bawa anak. Karena kan bahaya kan. Iya. Dan gue pakai terus kan. Dan lo males kalau lo ngundang orang temen lo bawa anak. Iya. Pusing. Dulu tuh gitu ya. Iya. Makanya kan gue pakai terus. Ayo bikin acara di rumah gue gitu. Yuk kumpul teman-teman SMA kan.
Tapi sorry ya, maaf banget, rumah gue nggak aman buat anak-anak, banyak lubang. Oh iya, gue tinggalin, gue pakai terus. kepake pak, kepake. Tangga gue nggak ada railingnya. Tangga gue langsung kayak ada tali-tali doang. Di sebelah taman ada lubang, dari lantai 2 langsung terjun ke lantai 1. Itu gue bikin banyak lubang lah. Begitu anak lahir, gue tutup tuh semua lubang. Bahkan kemarin kita sampai bikin kaca ya sekarang ya. Jadi tangga yang cuma tali itu gue tempelin kaca. Karena anak gue udah bisa naik turun sendirian gitu. Ya berubahnya sampai segitunya. Gila ya, jadi bapak tuh gila ya. Iya, cobain. Udah pernah gak ya? Gak tau. Ya gak, belum. Gue zaman gue single dulu, gue juga apa sih? Bener deh, gue juga kayak gitu. Apa sih anak, apa sih gitu. Emang kayak gimana sih rasanya? Semua orang bilang akan berubah gitu. Bener gak sih? Ternyata bener loh. Begitu gue punya anak, anjir aneh banget. Apa ya? Apa ini survival insting manusia? Mau gak mau didesain sama kode-kode DNA kita bahwa yang namanya anak harus dilindungi. Kok bisa gitu? Lu juga gak ngerti tuh ya? Gak ngerti gue. Gak ngerti. Dan orang kan bilang gue berubah. Banyak yang bilang tuh. Apalagi kalau gue lagi posting video sama anak di IG. Gila, Raditya Dika berubah. Yang tadi gak suka anak kecil jadi suka anak kecil. Ini gue clarify nih di mana-mana nih. Gue suka anak kecil, tapi anak gue doang. Anak orang masih nyebelin. Masih nyebelin buat gue. Masih. Tapi at least adalah anak yang gue suka lah. Anak gue lah. Anak okay. Sama saudaranya masih gue. Sama saudaranya mas? Saudara-saudara anak gue. Itu masih bisa lah masuk circle. Tapi saudara anak orang nggak, apalagi saudaranya kan? Kalau saudara masih. Karena kan saudara. Ya gitulah. Lu masih baca buku nggak, Dit? Masih. Masih ada waktu? Masih ada waktu, tapi nggak sesering dulu. Gue lebih banyak denger podcast sekarang. Buku pun juga cuma non fiksi aja. Udah nggak baca novel. Novel udah nggak baca lagi. Itu masalah umur nggak sih atau masalah apa ya? Novel. Atau masalah waktu? Gue juga I find it very hard untuk baca novel. Novel? Iya, nggak bisa gue. Nggak tahu deh. Gue nggak tahu. Udah nggak interested aja sebenarnya. Dulu gue bisa baca novel banyak banget, tapi sekarang udah nggak terlalu. Paling gue maksa baca novel setebel ini. Waduh, berapa ribu halaman. Itu gara-gara gue main D&D. Dungeons and Dragons. Main tabletop gue. Sama teman-teman gue role play pura-pura jadi orang. Nah, supaya pas lagi main, gue bisa mendeskripsikan action gue. Kan kayak, Grok lalu mengambil sulingnya. Dan dia berkata, awas kamu. Gitu kan. Ini Bapak 40 tahun melakukan ini aja udah aneh sebenarnya. tapi supaya gue punya banyak vocabulary buat beraksi, gue beli bukunya. Nah itu untuk itu tapi. Jadi pasti ada purpose, bukan buat entertainment jadinya. Selera kreatif lo tuh berubah gak sih dengan umur gitu? Kayak misalnya ya contohnya. Dulu gue ingat kan kita suka ngomongin Murakami kan dulu nih. Gila kan. Lo hipster banget baca Murakami gitu. Murakami. Setelah sekian lama gue sekarang baca Murakami, ini buku apaan sih anjir? Masa? Iya. Yang mana? Dulu gue baca semuanya. Enggak, yang mana yang lo berasa hipster? Semuanya? Semuanya. Oh iya. Gue tuh favoritnya Kafka on the Shore. Kalau gue. Lo gue ingat tuh sukanya yang satu lagi. Norwegian Wood. Wind Up Bird Chronicle. Yeah, itu gue gak suka. Nggak suka? Itu yang ke Cibur ke Sumur kan? Iya. Nah itu gue gak suka. Terlalu mengada-ngada? Terlalu nggak, gue merasa itu apa ya, kosong banget aja. Maksud gue agak haunting buat gue. Agak haunting buat gue. Agak haunting? Iya. Oke. Tapi gue suka banget. Gue suka Kafka yang ada hujan ikan gitu kan. Tahu. Itu agak ini juga sih, agak absurd juga. Absurd. Kan? Tapi makin lama, kok gue merasa, ini Jepang 1 pretensius banget sih. itu gue rasakan abis gue baca 1Q84. Ya, 1Q84. Lu baca nggak? Kelar nggak? Aduh, gue lupa deh. Itu tebel banget bukunya soalnya. Enggak sih. Kayak itu kan baru-baru kan soalnya. Itu kan? Ya 10 tahun terakhir lah. Gitu. Gue merasa dihianati baca itu. Tebel banget, and then nothing, nggak ada aja gitu. Karena lo disuruh nyari meaning kan pembelaannya kan gitu. Iya, selalu gitu. Lo yang nggak ngerti lo cari meaning sendiri. Lah, tapi kok gue nyari gitu ya jadinya. Iya. Nah makanya ada nggak sih hal-hal yang memang dulu kita rasa ini secara kreatif ya, karena kita kan orang yang suka nulis, suka baca gitu. Yang dulu kita merasa ini keren banget. Sekarang setelah kita melalui banyak hal, nggak sekeren itu sih. Bocil aja dulu. Gimana ya? Gue masih cinta banget sama Murakami. Gue masih cinta sama Neil Gaiman.
Gue masih cinta semua filsuf-filsuf yang gue baca karyanya. Nggak ada yang berubah ya kalau buat gue ya secara taste ya. Lupus pun juga gue masih menikmati gue. Meskipun kalau kita pikir itu kan zaman remaja ya, buku komedi lah. Begitu lo gede kan lo mikirnya kayak ya buku komedi apa masih nyambung. Tapi ternyata pas gue baca ulang masih nyambung juga. Nggak tahu mungkin karena gue terlalu banyak hal yang gue idolakan dari orang kali ya. Di kepala gue kalau gue suka sosok apapun beres buat gue. Sehingga kalau gue revisit karya mereka, gue masih kebayang ini baik pada saat gue menemukan karya itu. Ini contoh. Ini absurd banget. 2 minggu yang lalu, gue lagi di Kemang Village. Oke. Gue merinding nih cerita ini nih. Gue lagi di Kemang Village, lagi di depan Starbucks lah. Gue lagi duduk gitu nungguin Anissa lagi belanja di mana ya. Gue nunggu aja di situ di depan kafe. Tiba-tiba Pak, dari pintu depan keluar Bim Bim. Masuk Bim Bim Slang. Bim Bim sama istrinya sama anaknya kalau nggak salah ya. Berempat berlima. Pas datang, gue kaget gue. Terus gue bilang, Mas Bim Bim aku ngefans banget. Gue bilang gitu. Gak bisa ngomong, gak bisa apa. Terus dia kayak yang, oh iya gitu. Terus ternyata anaknya minta foto lah bareng gue segala macam. Gak sempet foto bareng gue. Udah nih, gue untuk pertama kalinya, gue ngerasa bahwa sesuatu yang gue idolakan banget, yang gue udah lupa bahkan, karena gue udah gak pernah denger slang lagi. Tapi masa muda gue habiskan dengan dengerin lagu-lagu slang kan. Itu kayak gue dipukul di muka gue. Kayak anjir, gue emang mengidolakan orang ini. Nah, ke kantor lah gue. Beberapa hari kemudian gue ke kantor gue, ketemu Rais apa segala macem. Terus gue ngobrol, gue cerita panjang lebar soal sejarah gue dengerin slang. Karena gue cerita soal ini kan. Terus gue ngerasa bahwa kalau gue revisiting lagi lagu-lagu itu, masih berasa keren buat gue. Nggak berasa kayak, ih anjir kok dulu gue suka ya gitu. Nah kayaknya karena memori-memori apa yang gue lalui bersama karya-karya ini, itu ngebekas ke gue. Makanya gue kayaknya semua yang dulu gue suka tetap gue suka gitu loh. Bahkan Murakami sekalipun yang lo jadi ada perubahan taste lah ya. Iya. Di ininya. Gue kadang-kadang merasa gini, apa jangan-jangan dulu gue suka karena orang suka. Oh gitu? Nggak tahu, gue sekarang lagi mempertanyakan selera gue gitu. Oke. Kan. Ya bisa jadi. Bisa jadi juga kan. Siapa tahu dulu cewek yang gue suka gitu baca Murakami, gue pengen impress dia, gue baca Murakami juga. Coba satu Murakami lo baca, ada cerpennya dia. Yang mana tuh? Judulnya Birthday Wish, Birthday Girl, Birthday, pokoknya tentang ulang tahun. Itu gue juga baru baca akhir-akhir ini. Gue baru nemuin cerpen itu. Itu cerpen baru apa cerpen lama? Kayaknya cerpen lama tapi gue baru nemu. Oh cerpen lama ya, oke. Nah itu tetap gue kayak amazed pasti gue. Pas gue baca itu, mungkin lo coba deh. Apakah rasa itu masih bisa lo dapat apa enggak dari Murakami? Ketika baca cerpen itu, karena itu terakhir kali gue baca Murakami, yang paling terakhir itu dan rasanya masih sama. Kalau tadi kan kita bicara baca ulang ya. Kalau ini gue baca hal yang gue temukan yang baru dari dia dan masih sama tuh di cerpen itu. Murakami selalu menurut gue sih cerpennya selalu lebih menakjubkan sih. Cerpennya daripada novelnya sih menurut gue. Iya. So dia bagus banget kalau nulis cerpen. Neil Gaiman suka? Neil Gaiman gue suka. Masih tapi. Gue gak pernah sesuka itu. Dulu gue Murakami gue freak banget. Freak banget. Gue punya semua bukunya. Oh gitu. Semua bukunya sampai up to 1Q84. Abis itu gue gak pernah kelar baca. Gue selalu beli. Gue baca Color Sukuru tuh gue baca gitu. Gue belilah semuanya. Abis itu susah untuk. Kayak gue menanyakan apakah selera tuh bisa berubah setelah lo melihat hal yang lain gitu. Gini deh. Yang paling hipster deh. Fight Club, Palahniuk. Baca gak tapi? Baca. Gimana revisiting itu lagi? Gue gak suka sih dari awal. Oh gak suka. Karena gue pas baca itu, anjir nih penulisan apa ini? Tapi emang gila sih. Penulisan apa nih buku? Tanda bacanya disalah-salahin apa segala macam gitu. Gue kalau revisiting Fight Club, mungkin gue ngerasa kayak hal yang sama. Mungkin ya. Tapi gue gak tahu, gue belum baca lagi. Tapi kayaknya kalau ada potensi justru ke Fight Club. Kalau feeling gue gitu. Gue lagi jadi penasaran, orang yang baca Raditya Dika gitu, yang tumbuh besar dengan Raditya Dika gitu kan, terus sekarang gitu, dia aja ketawa, gue belum kelar pertanyaan gue, dia ketawa dia. Gitu. Jangankan orang yang baca, gue aja nggak mau baca buku-buku gue. Exactly. Walaupun kalau gue gue zaman gue dulu sering nulis, gue looking back gitu, gue merasa
kok gue dulu bisa nulis kayak gini, sekarang nggak bisa gue. Nggak, ini apa nih? Maksudnya nulis kayak dulu tuh bagus? Bagus. Oh, bagus. Sekarang nulis, aduh nggak bisa, gue nggak akan bisa apa namanya? Se-eloquent itu lagi dalam nulis gitu. Jadi kan bisa yang kayak lo lihat yang ke belakang lo malu, apa lihat yang ke belakang, I think my prime gitu is in the past. Gitu ya? Ya iya, gue sih rasain gitu ya. Kalau lo sih pasti punya problem yang beda. Ya kalau ya jujur aja lah, gue kambing jantan sih gue baca lagi sih ya oke. Jangan kan lu, gue juga. Ini apa sih? Gue bikin apa sih? Tapi itu take yang menarik sih. Gue tuh selalu percaya sama grindingnya. Oke. Jadi gue baru aja selesai nulis materi stand up comedy gue yang terbaru. Hari Sabtu, besok ya Sabtu ya. Besok gue latihan yang ketiga kali. Gue bentar lagi mau ada show stand up comedy gue yang baru. Itu gue nge-grinding, bener-bener nge-grinding. Jadi artinya nulisnya jelek dulu, habis itu gue tes ke 3 orang, stand up tapi depan 3 orang, orang awam. Habis itu gue balik lagi, gue bongkar lagi, stand up lagi depan 3 orang, bongkar lagi, stand up di 15 orang, bongkar lagi. Ada 1 orang nyatetin mana yang gak lucu, kita bikin jadi 1,5 jam, kita buang 1,5 jam. Jadi gue percaya di grindingnya. Dulu itu mungkin kita masih meromantisasi kreatif worknya. Kita masih kayak, gue penulis yang inspirasi datang nih kayak gitu. Nah gue nggak tahu nih masalah umur apa enggak. Emang udah nggak bisa kayak gitu. Either karena keterbatasan waktu atau kita kehilangan romansanya. Karena pas masih muda masih ada emosi-emosi itu. Iya. Penulis nih. Masih gitu. Sekarang kayak oke, nulis gitu kan. Ya pekerjaan. Gitu. Jadi chore gitu. Jadi kerjaan gitu ya. Iya. Dan mungkin rasa magisnya udah hilang karena kita udah 1000 kali melakukan itu. Kalau awal-awal nulis dan diapresiasi, penulis, ya kan? Tapi kalau udah 1000 kali nulis, udah kayak semacam apa ya? Lu udah tahu perasaan itu, sehingga ya jadi mekanik gitu loh, jadi sistematis aja gitu. Nah jadi gue percaya kalau mau bikin karya yang bagus, ya sebenarnya 10 tahun 15 tahun ini ya harus di grinding, harus dikerjain terus gitu. Ya itu sebagai sebuah mekanisme, bukan sebuah proses kreatif yang tiba-tiba muncul. Jadinya nggak gitu lagi. Nggak akan gitu lagi ya? Jadinya nggak gitu lagi. Gitu dulu lagi. Memang iya. Dulu memang iya. Mungkin saingan dulu dikit. Sehingga kita masih bisa lewat tuh. Dengan teknis yang nggak terlalu rapi. Tapi kan saingan banyak sekarang. Jadi mau nggak mau kita harus grinding untuk jadi yang best of the best sih. Gitu sih. Lo merasa diri lo best of the best nggak? Gua mencoba memperlakukan karya gua untuk menjadi, jadi perjalanan gue adalah mencari magnum opus gue. Yang menurut lo belum terwujud. Nggak akan pernah bisa. Nggak. Jadi setiap karya gue gagal, tapi gagalnya lebih baik. Jadi tiap kali gue nonton mendingan nih. Habis itu gue nonton stand up gue lagi, mendingan lagi. Jadi perjalanan gue untuk mencari magnum opus gue. Lo ada bayang nggak sih sebenarnya magnum opus lo tuh kayak gimana? Bentuknya paling nggak gambaran umumnya? Paling nggak ya. Impactnya macam apa gitu atau nuansa tuh gimana? Dimana gue bisa puas banget bikinnya sih. Dimana gue udah ngerasa cukup. Nah persoalannya gue nggak ngerasa cukup gue. Aneh banget. Gue terakhir kali gue stand up, gue selesai stand up di Banjarmasin tuh, di Balikpapan, gue pulang di bandara sedih gue karena stand upnya selesai. Jadi gue langsung nulis lagi buat stand up berikutnya. Nah gue belum pernah ngerasain gue selesai stand up terus gue kayak cukup nih, gue kelar, gue udah selesai. Walaupun cita-cita gue dulu gue mau pensiun dini ya. Tapi sekarang kayak gue pengen bikin sesuatu lagi gitu. Gitu sih. Lo merasa bahwa lo akan lebih diapresiasi sekarang atau ketika lo udah nggak ada, Dit? Maksudnya? Sama orang. Kalau gue udah mati mah gue nggak peduli ya. Kalau gue ya. Cuman all the great artists, all the great writers itu biasanya setelah mereka nggak ada baru kayak ini orang keren banget. Kambing jantan tuh harusnya Nobel sastra gitu tuh. Biasa kita selalu meromantisasi itu soalnya, iya kan? Orang gua aja masuk di buku bahasa Indonesia sebagai disebutnya sastrawan aja orang ngamuk. Itu rame tuh dulu tuh. Iya, gue inget kok. Masuk buku bahasa Indonesia, Raditya Dika, sastrawan, rame, tidak pantas dia sebagai orang. Itu akhirnya gue nge-tweet aja. Maaf, saya juga nggak setuju. Saya lebih suka disebut penulis ganteng. Gue gituin aja. Jadi gue selalu melihat Radit itu ya bahwa walaupun lo punya essence gitu menurut lo ya, tapi lo selalu bisa untuk adaptasi.
Kalau bisa menyesuaikan sama siapa yang pengen lu sasar. Sesuatu yang mungkin banyak orang, termasuk gue tuh nggak bisa gue. Apa nggak maksudnya? Gue merasa bahwa gue tuh fundamentalis, tau gak lo? Dalam artian adalah gue maunya kayak gini sesuai dengan pakemnya. Contoh misalnya, misal martabak ya. Martabak. Gue martabak tuh fundamentalis men. Karena Martabak harus coklat kacang atau keju susu. Martabak red velvet sesat buat gue. kayak pizza dikasih nanas ya. Iya, gitu. Yeah. Nah, cuman katanya banyak orang bilang enggak, hidup tuh nggak bisa kayak gitu. Lo harus nyesuaiin market lo maunya apa, lo ikutin. You go with the flow. Menarik nih. Nah, ini kan berfilosofi enak sama Radit nih kan. Yeah. Nggak pernah ada yang ngajakin dia beginian soalnya. Gua akan counter soal martabak lo itu dengan pilihan martabak gue. Apa tuh? Biar lo tahu betapa bedanya kita secara selera. Martabak kesukaan gue sekarang ini yang sampai tukang martabaknya bingung. Gue mesen martabak doang. Sumpah. Nggak ada toppingnya. Nggak ada apa-apa. Bener gak gue? Martabak ayung. Gue mesen martabaknya sampai bingung. Hah? Ini beneran mas? Gojeknya nanya. Iya, saya cuma mau martabak. Kasih mentega ya, kasih butter wisman kan, kalau di Ayung kan, kasih butter. Ya udah oke, gue makan itu doang. Sebagai fundamentalis gimana menurut lo? Ini nihilis sih menurut gue sih. Nici banget ya. Ini Nici pesan martabak kayak gini gitu kan. Nici pesan martabak. Nici pesan martabak. Gak ya, gue. Seru banget sih obrolan ini. Tapi enak pak. Enak. Enggak, lo belum pernah nyoba kan? Apa? Martabak kosong. Tanpa apa-apa kan? Ya gue kebayang. Lu harus pakai gula nggak? Apa cuma mentega doang? Enggak, cuman itu doang. Karena kan kalau martabak by default tuh ketika masih dimasak tuh dikasih gula gula pasir kan? Gula pasir. Enggak Ya, cuma pakai mentega doang. Martabak pakai mentega, pakai butter wisman. Kantor ini harus coba. Pesen. Iya, martabak ayung. Martabak ayung. Gue sampai ada satu martabak lain. Sampai ada martabak lain yang gue suka beli kayak gitu. Saking seringnya gue bilang ke si Gojek. Sekarang dia punya menu itu, Pak. Dia punya menu itu. Martabak kosong. Lu pernah gak lo lihat di Gojek? Martabak kosong. Psikopat macam apa yang pesen itu? Tapi ya gak tahu. Nah kalau itu rangkaiannya adalah gue pernah waktu itu mesen martabak. Martabaknya ada coklat, ada keju. Terus gue ngerasa kayak, perlu gak ya ini coklat sama keju? Akhirnya gue pesen martabak coklat. Terus gue mikir lagi, perlu gak ada coklat ini gitu? Akhirnya gue... Nggak nih beneran. Ini keren sih. Apa keren nih? Keren sih. Ini percakapan martabak eksistensialis tuh gak beneran? Iya kan? Iya. Untuk apa ada coklat di martabak itu? Lu gak pernah mikir kan? Iya. Untuk apa? Jadi pas dia, gimana kalau misalnya emang gak ada coklatnya? Akhirnya suatu hari gue belilah tanpa coklat. Cuman butter doang. Udah enak ternyata. Udah abis itu seterusnya gue mesen itu. Ternyata banyak hal yang bisa lo cut dalam hidup lo. Ternyata baik-baik aja. Oh iya. Seperti coklat. Iya benar. Nah, nyambung tadi soal lo bilang gue gimana soal ngikutin pasar apa segala macam. Gue orang yang gue nggak tahu ada hubungannya apa nggak. Tapi gue punya zero keistimewaan, zero ego di dalam apapun yang gue lakuin. Jadi gue selalu ngerasa gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Makanya ini yang ngedevelop materi stand up comedy gue saat ini adalah seorang perempuan yang baru setahun lulus dari UMN, masih muda, cewek masih muda. Dia adalah orang yang gue percaya buat ngedevelop materi stand up gue. Gue nanya bagus nggak, lucu nggak? Dia bukan komedian, nggak pernah stand up, nggak ngerti komedi, cuma pernah ngurus majalah kampus. Tapi gue seneng untuk ngelihat itu. Untuk orang yang nggak ngerti apa-apa, gue minta pendapat gitu. Nah kayaknya itu yang ngebuat kalau bahasa lo tadi bisa berkompromi dan nggak punya fundamentalisme terhadap apapun yang gue bikin. Karena gue embracing itu. Gue embracing apalagi yang gue harus tahu gitu loh maksud gue. Apa. Dan oke banget buat gue. Maksudnya gue senang banget untuk kayak gitu. Dan lo nggak punya pergulatan dalam diri lo soal itu ya bahwa this is something yang bigger than myself. Gue nggak usah gue paksa gitu. Kalau gue nggak suka orang suka ya udah gitu. Iya benar. Lo nggak ada masalah ego itu berarti? Nggak, karena gue nggak mau ngubah hal yang nggak bisa gue ubah. Itu stoikisme tuh.
Nah, gue sih nggak percaya ya gitu. Marcus Aurelius. Gue nggak percaya sama sama ajaran yang dibikin sama kaisar sih, gue nggak percaya. Tapi dia emperor baik tahu. Iya betul. Dia punya privilege buat jadi baik. Buat jadi baik karena dia emperor. Iya. Nggak, ini banyak yang marah sama gue. Ferry Irwandi marah ntar ngomong gue nih. Ini ada satu kejadian. Ini gue jarang ceritain ini. Tapi gue pernah mendapat pelajaran yang sangat berharga soal ego. Jadi waktu Kambing Jantan pertama kali terbit, sebagai bocah 21 tahun yang bukunya bestseller, udah pasti gue ngerasa tulisan gue bagus dong. Lalu bikinlah gue buku naskah Cinta Brontosaurus. Gue datang ke penerbit Gagas Media, yang nemuin gue ada editor namanya Windy Ariestanti. Mungkin lo pernah bersinggungan dalam hidup lo pasti sama dia. Dia masih editor baru dari Malang. Datang ke Jakarta, gue kasih naskah gue, jebret, Mbak Windy ngeliat, terus dia bilang nih naskahnya jelek, dia bilang gitu, nggak bagus. Wah, sebagai penulis bestseller umur 21 tahun, yang buku pertamanya langsung terbit, gue bilang kayaknya Mbak Windy nggak ngerti, gue bilang. Ya udah naskahnya sini bawa pulang, ngambek gue Pak. Gue ngambek di rumah, nggak mau tuh gue nerbitin lagi di Gagas Media, nggak pengen gue, karena digituin kan. 2 bulan kemudian di suatu hari kan naskah dicoret sama Mbak Windy tuh pakai bolpen merah. Ya gue baca, gue buka. Semua coretannya dia membuat naskah gue jadi lebih bagus. Semua yang dia coret tuh masuk akal dan benar. Gue telepon Gagas, gue bilang, oke, gue mau dengerin sama Mbak Windy. Akhirnya dia jadi editor buku gue banyak banget. Di saat itu gue baru tahu bahwa lu gak ngerti apa-apa. Bukan berarti kalau lu bestseller, lu jago nulis, ngerti gak maksudnya? Itu kepegang sama gue sampai sekarang. Karena gue nggak mau kalau gue bilang lu nggak ngerti, udah dengerin gue. Ternyata dia Mbak Windy berikutnya, paham gak maksud gue? Iya. Ngerti gak sih? Gue udah pernah nemuin gue salah. Jadi gue nggak mau lagi menemukan momen itu lagi, dimana orang lebih pintar dari gue, tapi gue ngerasa dia tidak. Itu yang gue pegang. Itu yang ngubah gue. Gue jadi nggak punya ego. Gue jadi bener-bener percaya, maksudnya mendengarkan orang ngomong apa sampai sekarang. Itu momen turning back gue sih. Ini pelajaran hidup luar biasa dari Raditya Dika sih. Menurut gue seneng obrolan ini bisa direkam sama kamera sih. Kenapa tuh emang? Dit, terakhir Dit. Ya. Gue mau nanya satu soal komedi. Ya. What's the best comedy bit yang dibikin sama orang lain ya? Yang paling lucu yang pernah lo denger menurut lo? Aduh banyak banget Pak. Satu aja. Something on top of your mind. On top of my mind aja ya. Karena kenapa? Gue juga ada, tapi karena gue kan sukanya ya Jimmy Carr gitu. Nggak bisa gue ngomongin di sini. Oke. Ya, tapi kalau lo kan pasti. Oke. Ini gue suka karena menurut gue kenapa ini lucu. Jadi bingung kenapa ini lucu. Dan sederhana banget. Itu Nate Bargatze tau? Pernah denger? Stand up comedian clean. Beat-beat dia tuh menurut gue salah satu beat-beat terbaik, tapi gue gak ngerti kenapa ini lucu banget. Salah satunya adalah soal dia abis pulang golf, terus ada orang salah manggil dia, dipikir dia istrinya. Udah gitu doang. Itu kan biasa aja ya. Yeah. Tapi jadi lucu banget. Itu yang menurut gue salah satu yang terbaik yang pernah gue denger. Gue pengen nonton tuh. Iya. Karena feel-nya beda banget pasti. Beda banget. Dibawain. Jimmy Carr kan rapi. Iya. Tek setup punchline ya kan. Dia one liner deh kan. Iya, lu apa lagi? Stephen Wright berarti. Oh iya. Stephen Wright, Seinfeld kan? Seinfeld enggak gue. Oh, enggak suka. Enggak suka gue. Nah, ini aneh. Jadi kayak vibing aja. Ada punchline pasti, tapi satu beat itu kayak dibikin vibe gitu loh, ngerti gak sih? Jadi ada feel-nya gitu. Padahal kalau gue ngomongin premis ya cuman gitu doang. Itu doang ya. Dia salah pesan kopi karena mbak baristanya salah denger. Udah gitu dong. Itu beat dia. Tapi lucu banget di dia. Nah itu sih Nate Bargatze sih. Dia ini paling aneh nih. Dia pernah dia baru bangun, istrinya manggil teknisi buat benerin pintu rumah. Jadi dia baru bangun harus ngeliat orang bawa pintu rumahnya pergi. Jadi selama berapa jam dia di rumah tanpa ada pintu. Itu doang udah. Itu apa? Apa itu? Tapi lucu banget buat gue. I see. Nate Bargatze. Gue cek Nate Bargatze.
Radit, thank you atas waktunya. Siap, sama-sama. Atas filosofi hidupnya. Wih, dan menurut gue ini bisa jadi pelajaran hidup yang luar biasa sih. Wih, mantap. Iya kan. Ya, akhirnya gue senang bisa turut membantu menunjukkan kepada dunia Raditya Dika Kasih itu kayak gimana. Kayak gini. Yang kayak gini. Thank you, Dit. Siap, thank you, Nge.